Salam damai bagi peziarah dari debu ke api perutusan. Kita memasuki hari ke-34 Prapaskah, Senin Pekan Prapaskah kelima, 23 Maret 2026. Bacaan hari ini adalah dari Kitab Daniel, Mazmur 23, dan Injil Yohanes 8:1-11. Mari kita tenangkan napas, hadirkan diri di hadapan Allah yang menyapa kita penuh belas kasih. Sebelum kita mulai, ambil 1 atau 2 napas panjang. Rasakan berat yang mungkin kau bawa, pikiran yang cepat menilai, tangan yang memegang batu kata-kata tajam, komentar di kolom. Bawalah semuanya ke hadapan Tuhan di sini. Doa pembukaan. Ucapkan dalam hati, ulangi bila ingin. Allah, Sang Hakim yang adil dan penuh kasih, lepaskanlah batu sandungan dari tanganku, agar aku tidak lagi menghakimi, melainkan mengangkat mereka yang jatuh. Amin. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Yohanes 8:7. Saya Rolas. Bacaan itu, kata Yesus, tegas sekaligus membuka ruang pergulatan batin. Bayangkan kisah yang terjadi pada Yohanes 8 ayat 7 itu. Perempuan diseret, malu di mata orang banyak, batu di tangan orang-orang yang marah. Yesus duduk menulis di tanah, tidak langsung menghakimi, tidak langsung mencondongkan palu. Hanya kata yang mengubah suasana. Barang siapa? Siapa aku sebenarnya? Kita sering memegang batu dalam berbagai bentuk, gosip di grup chat, komentar sinis, tatapan yang mengecilkan, atau bahkan hukum sosial yang ingin menghukum seketika. Fratelli Tutti mengingatkan kita adalah peziarah rapuh di rumah yang sama. Jangan biarkan rumah itu menjadi arena penghukuman. Dari penghakiman ke pemulihan martabat, itulah inti Injil ini. Yesus tidak membenarkan dosa. Dia melihat pendosa dan Dia menyelamatkan. Ia mengubah kebenaran menjadi rahmat yang menyembuhkan, bukan palu yang menghancurkan. Belas kasih adalah jantung Injil. Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, nomor 85. Belas kasih bukan pembenaran dosa, tetapi jalan yang memulihkan martabat manusia. Mari masuk lewat 3 jendela rohani. Jendela pertama, Ignatian. Latihan rohani mengajak kita melihat diri dengan jujur, runtuhan di dalam hati sebelum menunjuk orang lain. Ingat, latihan nomor 48, merasa malu dan bingung atas dosa sendiri, namun menyadari kerahiman Tuhan yang lebih besar. Sekarang, lihat sejenak reruntuhan di dalam dirimu. Apa yang kau pegang sebagai batu? Katakan dalam hati, ini yang kupegang. Jendela kedua, Fransiskan, persaudaraan dalam kelemahan. Kita semua saudara dan saudari, rapuh. Ketika kita menutupi aib orang, kita mewujudkan persaudaraan yang menyembuhkan. Saya pernah melihat ini di sebuah komunitas kecil. Seorang muda tergelincir dan reaksinya brutal. Komentar, daftar dosa, dia pantas.
Lalu seorang susper menutup buku itu, berkata, "Bawalah dia ke kamar doa, bukan ke tribun." Itu mengubah segalanya. Jendela ketiga. I thirst, dari kata-kata Ibu Teresa. Jangan menghakimi, karena jika kamu menghakimi, kamu tidak punya waktu untuk mencintai. Allah melihat cahaya bahkan dalam mereka yang paling gelap. Kasih-Nya terus-menerus memanggil untuk berubah, bukan untuk dihancurkan. Sekarang, mari kita renungkan dengan bantuan sebuah kisah. Batu di kolom komentar. Di sekretariat organisasi mahasiswa, seorang pengurus aktif membuat kesalahan fatal. Kolom komentar meledak. "Dipecat, tidak layak, hancurkan." Seorang alumni datang, berdiri di depan papan tulis, mengambil spidol merah, dan menggambar titik. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Mari lihat seluruh hidupnya, bukan hanya satu noda. Pergantian fokus itu, dari menghukum ke merawat, memberi kesempatan pemulihan. Siapa di antara kita yang tidak pernah membuat kesalahan? Siapa yang berhak melempar batu? Kita sering lupa bahwa menghakimi membuat kita kehilangan waktu untuk mencintai, dan cintalah yang menyembuhkan. Mari kita jujur. Berapa banyak energi yang kita keluarkan untuk merajam kesalahan orang lain daripada untuk merawat pertobatan mereka? Kadang hatiku lebih bersemangat mengkritik daripada berdoa. Mengutip latihan rohani nomor 53. Aku melihat diriku sebagai pendosa di hadapan Kristus yang tersalib. Bayangkan sekarang, berdiri di hadapan Kristus yang tersalib, bawa dosa dan rasa bersalahmu. Rasakan. Terima kasih. Pertobatan sejati lahir ketika kita dikasihi dalam kelemahan, bukan ketika kita dihina. Yesus menatap perempuan itu dan membiarkan hatinya tergerak, lalu berkata, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Pemulihan dan panggilan untuk berubah. Ibu Teresa berkata, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Ada belas kasih yang tak pernah lelah. Bahkan bila kita gagal berkali-kali, pintu rahmat tetap terbuka. Aplikasi praktis untuk hari ini. Ketika muncul godaan ingin meng-share komentar pedas, berhenti. Taruh tangan ke dada, ingat martabat orang itu. Bila ingin membuka daftar dosa seseorang di grup, tanyakan, apakah ini membangun atau merusak? Pilih membangun. Menjadi saudara berarti menutupi aib, bukan mempermalukan. Berdoa untuk orang yang kita kecam, itu tindakan yang merangkul kehidupan. Kita bukan hakim mutlak. Kita adalah pengikut Kristus yang dipanggil untuk menyembuhkan. Sekarang, saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Jawab dalam hati. Pertama, apakah aku sering menghakimi orang lain di hati, di kata-kata, di media sosial? Kedua, apakah aku sungguh percaya pada belas kasih Allah bagi diriku sendiri? Sebutkan, jika mau, nama seseorang yang perlu kau ampuni, atau hentikan penghakimanmu terhadapnya. Jika muncul rasa malu atau takut, ingat, pertobatan bukan panggung penghakiman, tetapi ruang rahmat. Tuhan menunggu bukan untuk menghukum,
tetapi untuk memulihkan. Mari kita berdoa bersama. Ulangi dalam hati atau dengarkan saja. Yesus yang penuh belas kasih, lepaskanlah batu penghakiman dari tanganku. Ajarlah aku mengasihi seperti Engkau mengasihi. Beri aku keberanian untuk menutup aib, membangun dan menemani. Amin. Hari ini, berjalanlah tanpa batu di tangan. Bawa tangan yang siap mengangkat, bukan menjatuhkan. Ingat kata Santa Teresa Kalkuta, jangan menghakimi, karena jika kamu menghakimi, kamu tidak punya waktu untuk mencintai. Terima kasih telah mendampingi doa hari ini. Semoga Prapaskah ini menjadi waktu di mana kita meletakkan batu dan menerima belas kasih yang memulihkan martabat diri sendiri dan sesama. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati.